Selain Sandra Dewi yang punya suami bermasalah dengan kasus korupsi, ternyata ada beberapa artis ibu kota punya nasib serupa. Banyak artis yang memamerkan gaya hidup mewah dan punya aset berlimpah. Faktanya ada sejumlah artis yang mendapatkan kekayaan dengan cara haram. Sejumlah artis ternama di Indonesia pernah berada di pusaran kasus korupsi. Sebagian terbukti bersalah dan dijebloskan ke penjara, dan sebagian dimintai keterangan dengan status saksi. Berikut ini deretan artis Indonesia yang tersandung kasus korupsi. Yang pertama, Sandra Dewi. Seperti diketahui, suami Sandra Dewi yaitu Harvey Muiz terjerat kasus korupsi tambang timah dengan kerugian negara ditaksir 271 triliun rupiah. Harvey Muiz kini ditetapkan tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung pada Rabu 27 Maret 2024 lalu. Fakta menarik dari pasangan ini pun terkuak kembali, di mana rupanya Harvey sempat tak mendapatkan restu dari ayah Sandra Dewi. Sebelum menikah dengan Harvey Muiz, Sandra Dewi ternyata sempat menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan restu dari ayahnya. Ayah Sandra Dewi diketahui sempat merasa ragu dengan Harvey, terutama karena profesi Harvey sebagai seorang pengusaha. Pernikahan mewah Sandra Dewi dan Harvey Muiz di tahun 2016 lalu sukses mencuri perhatian netizen. Keduanya menggelar pernikahan mewah di Disneyland, Jepang. Pernikahan itu dibuat mirip dengan princess dan pangeran di negeri dongeng. Sangat besar kemungkinan Sandra Dewi terlibat. Bisa saja jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi sang artis mengetahui tindak tanduk suami tercinta. Gaya hidup mewah Sandra Dewi dikulik habis-habisan usai sang suami Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi komoditas timah. Bahkan kasus yang melibatkan Harvey Muiz ini merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia sepanjang sejarah. Di media sosial, Sandra Dewi kerap pamer penampilan memakai barang-barang mewah branded yang bernilai sampai ratusan juta rupiah. Beberapa waktu lalu, Sandra Dewi dan Harvey Muiz mencuri perhatian usai membeli sebuah pesawat jet pribadi seharga 270 miliar rupiah sebagai hadiah ulang tahun untuk Rafael Muiz, sang putra sulung. Sandra Dewi masih bungkam setelah suaminya Harvey Muiz ditangkap dan ditahan terkait kasus korupsi. Bahkan, Sandra Dewi kini menutup kolom komentar di Instagramnya. Yang kedua, Helena Lim. Besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan dari dugaan kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada periode 2015 hingga 2022 membuat banyak warganet merasa geram. Salah satunya ketika Helena pernah belak-belakan membongkar cara untuk mendapat kesuksesan hingga bisa kaya raya seperti sekarang. Pasalnya, Helena juga terang-terangan mengaku memanfaatkan kesempatan meski tahu cara itu salah. Helena Lim terkenal dengan julukan Crazy Rich PIK. Banyak yang mengetahui ia sebagai seorang pengusaha sukses dan kaya raya yang kerap menampilkan kemewahan. Hal itu tercermin dari pilihan fashion Helena saat tampil di podcast milik Kaisang. Helena mengenakan pakaian berharga 40 juta rupiah. Ia juga mengenakan anting seharga 5 miliar rupiah dan gelang senilai 70 juta rupiah, dan tak ketinggalan jam tangan seharga 2 miliar rupiah. Helena juga kerap menampilkan rumah mewah miliknya di PIK atau Pantai Indah Kapuk yang memiliki campuran gaya klasik dan modern. Rumah itu dilengkapi dengan kolam renang hingga salon pribadi. Selain soal kekayaan yang melimpah, Helena Lim sempat membuat heboh di tahun 2021 silam karena mendapat suntik vaksin COVID-19 yang pertama. Penyuntikan vaksin terhadap Helena Lim menjadi perbincangan karena ia dianggap tidak masuk kriteria kelompok prioritas penerima vaksin. Helena Lim diketahui sempat berprofesi sebagai seorang penyanyi. Ia pernah merilis lagu berjudul Pasrah. Yang ketiga, Iis Dahlia. Pedangdut kondang Iis Dahlia pernah terseret kasus korupsi di tahun 2013. Adapun kasus yang menyeretnya adalah kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar yang menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di MK serta tindak pidana pencucian uang. Namun, dirinya menampik bahwa uang yang diterimanya berkaitan dengan kasus yang menjerat Akil. Iis mengaku menerima uang itu sebagai pembayaran jasa menyanyi di tahun 2007 ketika ia diminta untuk meramaikan kampanye calon gubernur Kalimantan Barat oleh Akil yang mencalonkan diri saat itu. Iis mengaku lupa jumlah uang yang diterima.
dari Akil untuk bernyanyi karena diurus pihak manajemennya. Namun ia merasa ada pembayaran hingga puluhan juta rupiah atas jasanya itu. Yang keempat, Jennifer Dunn. Pada tahun 2014 silam, Jennifer Dunn diperiksa sebagai saksi kasus korupsi untuk tersangka Tubagus Chairi Wardana, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Kosia atau yang dikenal dengan nama Wawan, disebut mendapatkan keuntungan hingga 1,8 triliun dari proyek-proyek di Provinsi Banten pada periode 2005 hingga 2012. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Kamis 31 Oktober 2019, terungkap bahwa Wawan mencoba menyamarkan hartanya dengan melakukan pencucian uang. Wawan didakwa dua dakwaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sederet nama artis pun muncul dalam dakwaan tersebut. Jennifer Dunn adalah salah seorang dari sekian banyak artis yang diduga memperoleh aliran dana dari Wawan. Jennifer diketahui telah menerima mobil Toyota Alphard putih dengan nomor polisi B510 CDC dari Wawan. Wawan membeli mobil itu pada 6 Juli 2013 dengan harga 910 juta secara tunai. Selain itu, mobil itu juga diatasnamakan Jennifer Dunn. Diketahui juga bahwa Jennifer Dunn pernah mendapatkan transfer dari Wawan pada 24 Juni 2016 sebesar 44,591 juta melalui rekening BCA. Yang keenam, Jumi Jola. Aktor ganteng Jumi Jola memang menyita perhatian saat jadi bupati dan gubernur di daerah Jambi. Namun setelah hampir 9 tahun berkarir di dunia politik, ia justru tersandung kasus suap RAPBD Provinsi Jambi 2018 dan harus mendekam di penjara. Yang keenam, Mark Sungkar. Artis senior sekaligus mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia atau PPFTI, Mark Sungkar dikabarkan terjerat kasus korupsi. Yang ketujuh, Inneke Koesherawati. Inneke Koesherawati terjebak dalam pusaran korupsi sang suami. Ia terjerat kasus pengadaan monitoring satelit Badan Keamanan Laut RI pada tahun 2016. Pada tanggal 8 Juli tahun 2019, Inneke diperiksa oleh KPK sebagai saksi. Dalam kasus ini, juru bicara KPK saat itu Febri Diansah mengungkapkan pemeriksaan terhadap Inneke sebagai saksi untuk tersangka korporasi PT Merial Esa yang dimiliki oleh suaminya. Dalam kasus ini, suami Inneke divonis 2 tahun 8 bulan. Tak cukup sampai di situ, Inneke lagi-lagi harus terseret kasus korupsi suaminya, yaitu suap kepada ex-kepala Lapas Sukamiskin Bandung, Wahid Hussein. Ia menjadi saksi dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung pada 19 Desember 2018. Pada saat itu dirinya menjelaskan terkait asal-usul pemberian mobil dari suaminya kepada Wahid Hussein. Inneke mengungkap maksud pemberian tersebut lantaran suaminya menganggap Wahid Hussein telah baik kepadanya selama menjadi narapidana di Lapas Sukamiskin. Selain itu, Inneke juga memiliki peran, yaitu mencarikan mobil yang akan dihadiahkan kepada Wahid. Singkatnya, suami Inneke pun dianggap terbukti melakukan suap dan divonis kembali 3,5 tahun penjara pada 20 Maret tahun 2019 lalu.